Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Sudah sepantasnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan tidak ada kenikmatan yang paling utama bagi kita semua kecuali tertanamnya iman, tertanamnya Islam di dalam diri kita semua. Kemudian tidak ada hal yang paling kita harapkan dari seluruh aktivitas yang telah kita laksanakan kecuali mudah-mudahan Allah mencatat semuanya menjadi amal soleh yang berharga baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jika kita sama-sama memperhatikan apa kekuatan terbesar yang ada pada kaum muslimin, dan kenapa kemudian alasan khotib mengangkat tema pembahasan tersebut, karena sejatinya ikhwatul iman rahimakumullah, dengan kekuatan besar inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan, menurunkan kebaikan, menurunkan kemenangan-kemenangan. Oleh karena itu, jikalau kaum muslimin tidak segera untuk menyadarinya, maka keterbelakangan yang dialami kaum muslimin bisa jadi sampai sekarang itu akan terus berlanjut. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kondisi kaum muslimin itu di hadapan musuh-musuh kaum muslimin seperti makanan yang siap disantap oleh musuh-musuh kaum muslimin. Maka pertanyaan sahabat sangat sederhana, wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kami sedikit? Dan jawaban Rasulullah tak kalah mengagetkannya ikhwat iman, bal antum kathir. Bahkan pada waktu itu jumlah kalian banyak, tapi jumlah itu bagaikan buih di lautan. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan ciri-cirinya, yaitu hubbud dunya. Pada waktu itu engkau lebih mencintai dunia, wa karahyal maut, dan juga membenci kematian. Sedangkan kematian adalah jembatan kita untuk dapat memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita tidak memungkiri bahwa Islam, wabil khusus kaum muslimin, pernah mengalami kejayaan baik secara politik, baik secara ilmu pengetahuan, baik secara ekonomi, sosial, dan sebagainya. Namun mari kita sama-sama perhatikan apa sebenarnya kekuatan kaum muslimin yang paling besar. Untuk menjawab itu, mari kita sama-sama perhatikan dari sejarah-sejarah Nabi Adam alaihi salam bahkan sampai sekarang ikhwat iman. Apa sebetulnya kekuatan kaum muslimin yang terbesar? Apakah politik? Apakah ekonomi? Apakah sosial kekuatan terbesar mereka? Mari kita sama-sama merujuk kepada Al-Quran dan merujuk bagaimana sejarah kaum muslimin memperoleh keberkahan, kemenangan, dan juga kebahagiaan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau berdakwah sampai 950 tahun. Dari fase 950 tahun itu ikhwatul iman, pengikut beliau hanya berjumlah 12 orang. Pada waktu itu ikhwatul iman, Allah secara lugas menggambarkan, memberikan kemenangan kepada Nabi Nuh, yang pada itu pergulatan antara tauhid dan syirik. Pada waktu itu Nabi Nuh terus menggemborkan bahwa Allah lah yang satu-satunya yang wajib disembah. Nabi Nuh hampir-hampir berdakwah sendirian ikhwatul iman rahimakumullah. Namun kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Nuh dan kemudian menenggelamkan umatnya. Mari kita sama-sama perhatikan apakah kekuatan Nabi Nuh itu dari secara politik.
Kalau kita berbicara secara politik, kekuatan politik, Nabi Nuh sangat lemah. Beliau hampir sendirian. Dan kemudian ikhwat iman secara ekonomi, sering bahasa dari umatnya, siapa kamu wahai Nuh? Kamu itu bukan siapa-siapa. Sebagai gambaran ikhwatul iman bahwa Nabi Nuh secara ekonomi dan politik tidak memiliki kekhasan apa saja. Lalu apa sebetulnya kekuatan Nabi Nuh yang kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kondisinya tidak jauh, kondisinya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah sendirian, bahkan dalam fase awal pengikut beliau hanya 3 orang saja. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, secara kekuatan politik kita tahu pada waktu itu Raja Namrud sebagai sosok yang sangat menguasai dunia, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim hampir sendirian berdakwah menentang berhala-berhala sebagai gambaran ketuhanan daripada Raja Namrud. Namun singkat cerita ikhwatul iman rahimakumullah, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Ibrahim, kemampuan berhujjah, berargumentasi melawan Raja Namrud. Hampir-hampir pada waktu itu ikhwat iman, rakyatnya Raja Namrud hampir masuk ke dalam Islam dengan logika yang luar biasa. Ketika dihancurkan seluruh patung-patung kecil dan kemudian ditanya Nabi Ibrahim oleh masyarakat, pasti kamu yang melakukannya, jangan tanya kepada saya, coba tanya kepada patung yang lebih besar. Maka pada waktu itu jawaban sederhana dari masyarakat, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung. Maka jawaban itu ikhwat iman kata Nabi Ibrahim, lalu kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun? Artinya argumentasi ini bukan karena Nabi Ibrahim hebat. Allah menggambarkan di surah Al-Baqarah juz 3 bahwa kenikmatan bisa berargumentasi adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebetulnya kekuatan Nabi Ibrahim alaihissalam? Selanjutnya ikhwatul iman, Nabi Musa alaihissalam sebagai sosok yang penuh dengan ujian, bahkan ketika usianya masih kecil beliau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannaka futuna, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, kau ini benar sosok pribadi yang benar-benar diuji oleh kami. Secara politik kita tahu bahwa penguasa pada waktu itu adalah Raja Firaun. Ekonomi luar biasa, militer luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam terasing ikhwat iman, tidak punya suaka politik, bahkan dinasehati untuk segera pergi ketika membela kebenaran, dan kemudian pergi kepada Nabi Syuaib. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, tapi kemudian Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Musa dengan jumlah yang sedikit, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau menggunakan logika, tidak mungkin Nabi Musa mengalahkan Raja Fir'aun yang kekuatan politiknya, yang kekuatan ekonominya, yang kekuatan militernya luar biasa. Sampai-sampai Haman ikhwatul iman menantang Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, yakni Allah Subhanahu wa taala, membuat gedung yang sangat tinggi untuk menentang Tuhannya Nabi Musa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka oleh karena itu saya dapat berkesimpulan bahwa ternyata kekuatan kaum muslimin yang paling besar bukanlah politik, bukanlah ekonomi, bukanlah sosial. Kemenangan terbesar kaum muslimin ikhwatul iman rahimakumullah berada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan aneh ikhwatul iman. Mari kita sama-sama perhatikan. Kita berlanjut kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dalam kasus peperangan saja ikhwatul iman, beliau pernah menang 100%. Pernah kalah dulu kemudian menang, pernah menang kemudian kalah. Mari kita sama-sama perhatikan sebagai ibroh, digambarkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Perang Badar. Perang Badar ikhwatul iman rahimakumullah, jumlah kaum muslimin pada waktu itu 313 melawan 1000. Berdasarkan logika ikhwatul iman rahimakumullah, 313 melawan 1000 sulit. Bahkan pada waktu itu masih banyak, maaf ikhwatul iman, kekuatan militer terbesar itu ada di kafir Quraisy. Namun kemudian Allah memberikan kenikmatan berupa kemenangan ketika perang Badar. Selanjutnya ikhwatul iman, di perang Uhud. Di perang Uhud ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah sendiri di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum bi'idnih.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah itu telah memenuhi janjinya. Apa janji Allah? Janji Allah adalah kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada yang lain, yaitu kemenangan. Dan Allah telah memenuhi janjinya. Sampai siang hari, kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kaum muslimin mengalami kejayaan. Sampai kapan kaum muslimin mengalami kemenangan itu? Hatta, sampai, berarti hatta itu gambaran batas. Kemenangan itu terhenti. Kapan terhentinya? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Kegagalan itu, kekalahan itu terjadi ketika tanaza'tum fil amr, berselisih dalam perkara yang sudah jelas di hadapan mereka, yaitu tidak boleh turun dari bukit Uhud. Ikhwatul iman, jangan pernah turun dari bukit Uhud walau kami mengalami kemenangan. Jangan pernah turun dari bukit Uhud walaupun kami dibantai oleh kafir Quraisy. Nah, ikhwati man, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan melihat ghanimah. Berarti ikhwatul iman, berdasarkan ayat ini, kekalahan kaum muslimin bukan karena jumlah sedikit atau banyaknya, tapi kekalahan diberikan oleh Allah, ikhwatul iman, yaitu ketika kaum muslimin bermaksiat dan menentang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, ikhwati iman, yaitu perang Hunain yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 26, 27 dan 28, ikhwatul iman. Di dalam ayat itu, ikhwati iman, sebelum saya menyampaikan ayatnya, gambaran perang Hunain ini terjadi, ikhwati iman, setelah Futu Mekah, yaitu kemerdekaan Mekah. Artinya, dalam kondisi kemerdekaan Mekah ini, kaum muslimin bisa dikatakan mengalami euforia yang sangat luar biasa. Bayangkan, pertentangan antara kafir Quraisy, klimaksnya mengalami kemerdekaan. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Namun pada waktu itu, ikhwatul iman rahimakumullah, kaum muslimin yang jumlahnya 12.000 yang sedang euforia, ternyata Bani Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf pada waktu itu melakukan pertentangan, melakukan kudeta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau berbaiat kepada Rasulullah dan tidak mau mengikuti pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi, ikhwatul iman rahimakumullah, kaum muslimin yang jumlahnya 12.000 pada waktu itu merasa jumawa dengan jumlahnya yang 12.000. Bahkan itu digambarkan oleh Allah. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada waktu itu engkau ujub dengan jumlahmu yang banyak. Jadi ikhwati iman, di dalam sebuah hadis, di dalam tafsirnya digambarkan, jadi ada kaum muslimin yang mengatakan begini, lah cuman lawan 4.000, Bani Hawazin 4.000, kita 12.000. Kita punya Umar, kita punya Khalid bin Walid, kita punya pasukan-pasukan yang sangat luar biasa. Bahkan Abu Sufyan sudah masuk Islam. Bagaimana mungkin kita kalah? Nah ini ikhwati iman, apa yang terjadi, mereka ujub. Dan apa yang terjadi, ikhwati iman, ketika mengalami peperangan di lembah Hunain, apa yang terjadi? Jumlah yang 12.000 itu mengalami kekalahan, ikhwatul iman. Semuanya summa wallaitum mudbirin, semuanya tunggang langgang, ikhwatul iman, hampir tidak tersisa. Bahkan digambarkan pada waktu itu yang bertahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah Abbas, dan kemudian Abu Sufyan. Yang bertahan hanya 3 orang. Kata Rasulullah berteriak kepada kaum muslimin, ya ibadallah, inni Rasulullah, wahai hamba Allah, aku ini Rasulullah. Bayangkan ikhwat iman, tidak ada yang kembali. Yang 12.000 itu tidak ada yang kembali. Dan ikhwatul iman, paman beliau yang baru masuk Islam ketika Futu Mekah berteriak, ya ashabas syajarah, wahai orang-orang yang pernah melakukan baiatur ridwan di bawah pohon. Di antara isinya, ikhwatul iman, adalah janji setia tidak akan meninggalkan Rasulullah. Pada waktu itu ada sahabat, dalam hadis riwayat Bukhari, ada yang hampir-hampiran kabur, mengingat baiatur ridwan, segera kembali. Tapi belum kembali semuanya, ikhwatul iman. Teriak lagi paman Rasulullah Al-Abbas, ya hafidh suratil Baqarah,
wahai mereka yang hafal surah Al-Baqarah. Kenapa disebut surah Al-Baqarah? Karena di dalam surah Al-Baqarah, ikhwatiman, menggambarkan bagaimana kemenangan kaum muslimin itu dapat diperoleh, dan juga membahas tentang keimanan. Apa yang terjadi ikhwatiman? Dari jumlah 12.000 itu, yang kembali hanya 100 orang. Yang kembali hanya 100 orang. Secara logika ikhwatul iman, mohon maaf, 12.000 lawan 4.000 saja kalah. Apalagi sekarang posisi kaum muslimin 100, kaum muslimin musuh jumlahnya 4.000. Secara logika harusnya kalah. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bertawakal kepada Allah, hadapi. Dan kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah kau janjikan, yaitu kemenangan. Rasulullah SAW ikhwatul iman kemudian melemparkan pasir kepada Bani Hawazin, dan pada waktu itu kelimpungan, dan alhamdulillah kaum muslimin mengalami kemenangan. Maka ikhwatul iman, mari kita perhatikan, tadi jumlah yang 100 itu ternyata bisa mengalahkan jumlah yang 4.000. Yang harusnya berdasarkan logika itu harusnya 12.000 bisa mengalahkan 4.000, bahkan secara logika. Oleh karena itu ikhwatul iman, ternyata kekuatan kaum muslimin itu yang terbesar bukan pribadi khotib menafikan politik, bukan menafikan sosial, bukan menafikan ekonomi, bukan menafikan ilmu pengetahuan, akan tetapi berawal dari keimanan, berawal dari ketaatan kepada Allah. Allah memberikan kenikmatan berupa kekuatan ilmu pengetahuan, memberikan kekuatan sosial, memberikan kekuatan ekonomi. Nah, inilah kekuatan kaum muslimin ikhwatul iman. Oleh karena itu ikhwatul iman, bayangkan gambaran dari Allah disampaikan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya kaum mukminin amanu wattaqau, beriman di dalam hati, wattaqau, dan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, pasti kami akan bukakan barokat, keberkahan-keberkahan, bukan hanya di langit ikhwatiman, juga barokatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Masya Allah. Kuncinya satu ikhwatiman, amanu wattaqau. Oleh karena itu ikhwatiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak kepada pribadi dan kepada kita semua untuk segera menyadari. Khotib sendiri mencari ikhwatiman, men-searching keadaan kaum muslimin saat ini. Khotib melihat, di-searching berapa jumlah kaum muslimin, dari hal yang terkecil saja. Berapa persen kaum muslimin yang sudah bisa membaca Al-Quran ikhwatiman. Setelah dilihat ternyata ikhwatiman 70% kaum muslimin hampir semuanya tidak bisa baca Quran. Tugas siapa ini ikhwatul iman rahimakumullah? Maka mohon maaf ikhwatiman, khotib mengusap dada ikhwatiman. Barangkali masih lama kaum muslimin untuk memperoleh kejayaan, kalau kemudian keadaan kaum muslimin saat ini masih jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu ikhwatiman, pribadi khotib mengajak kepada pribadi, juga kepada kita semua, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita kepada Al-Quran, dan kemudian bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah pencopotan seorang Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab. Pada waktu itu Khalid bin Walid ketika mengalami kemenangan demi kemenangan ketika peperangan ikhwatul iman, justru Umar bin Khattab mencobot jabatan daripada Khalid bin Walid. Menarik ikhwatul iman. Pada waktu itu pada Khalid bin Walid terus mengalami kemenangan, tidak pernah mengalami kekalahan. Sampai kemudian Umar bin Khattab mohon maaf memanggil Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pun mempertanyakan, ada apa?
Kenapa Umar bin Khattab mencopot saya? Maka suasana politik menjadi memanas. Pertanyaan sederhana, Khalid bin Walid, kenapa saya dicopot padahal saya mengalami kemenangan? Jawaban daripada Umar bin Khattab, ikhwati iman, sangat luar biasa. Bukan karena engkau tukang maksiat, bukan karena kau selalu mengalami kegagalan, justru karena kau selalu menang. Apa yang terjadi? Kaum muslimin menisbatkan kemenangan bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Saya khawatir kaum muslimin, tenang saja, selama ada Khalid pasti kita menang. Dan itu kita sering mengalami dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelenggarakan kegiatan. Dana nanti mana? Menisbatkan kepada materi. Teu aya agniana, menisbatkan kepada materi. Hampir itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di zaman Rasul, di zaman Umar bin Khattab menisbatkan kepada Khalid bin Walid, dan itu sering terjadi, menisbatkan kemenangan kepada materi-materi. Padahal kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ikhwati iman, Khalid bin Walid menerima pernyataan di situ, dan kemudian beliau tetap berperang padahal beliau berposisi sebagai anggota, dan kemudian bawahannya menjadi pemimpin beliau. Umar bin Khattab sangat paham bahwa kemenangan kaum muslimin itu bukan karena kuatnya militer dan sebagainya, tapi adanya keimanan dan menghindari maksiat kepada Allah. Yang terakhir dari saya ikhwatul iman, saya menutup pernyataan dari Zwemer dan juga William, salah satu Perdana Menteri Inggris ketika Perang Dunia II. Apa pernyataan Zwemer tahun 1928? Disampaikan kepada misionaris. Jangan paksa kaum muslimin untuk mengikuti atau masuk ke dalam agama kalian. Cukup jauhkan mereka dari Al-Quran dan dekatkan para remaja dan pemudanya kepada musik. William, di Perang Dunia Kedua, ikhwatul iman, jika kalian paksa bertarung dengan kaum muslimin, pasti kalian akan kalah. Tapi cukup jauhkan mereka dari Al-Quran, maka kalian akan mengalami kemenangan. Maka ikhwati iman, saat ini kaum muslimin harus sadar dan segera kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan keberkahan bagi kita semua, kemenangan bagi kita semua, dan kebahagiaan bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. Silakan diperkenankan ikhwat iman mengisi shaf yang masih kosong, diluruskan dari depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.